Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Berjumpa bersama saya, Satria Nugraha Fikriansyah, di mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Sebelum kita memasuki materi pembahasan, mari kita cari tahu apa saja pokok bahasan pada materi kali ini. Yang pertama, hubungan antara makanan dan kesehatan. Yang kedua, makanan sehat. Yang ketiga, akibat gizi salah. Dari awal hingga akhir, manusia memiliki proses kehidupan yang menakjubkan. Mulai dari proses pembuahan di dalam rahim ibu, bagaimana janin dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar dan kuat, kemudian lahir sebagai seorang bayi, masuk kepada fase anak-anak, remaja, dewasa, sampai kepada usia tua. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perjalanan tersebut, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Faktor biologis adalah faktor yang diberikan oleh Tuhan melalui orang tua kita. Umumnya, tidak dapat kita ubah. Sedangkan faktor lingkungan mempunyai potensi untuk dapat diperbaiki kualitasnya, sehingga dapat mengubah perjalanan daur kehidupan seseorang. Di antara faktor lingkungan, terdapat faktor gizi. Nah, mengetahui bagaimana faktor gizi mempunyai potensi untuk dapat kita ubah, maka kita perlu untuk meningkatkan perhatian dan kesadaran terhadap apapun yang kita konsumsi demi memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup kita. Manusia mutlak membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup, baik untuk beraktivitas maupun untuk dapat tumbuh dan berkembang. Makanan yang kita konsumsi mengandung kalori. Nah, kalori sendiri dapat kita definisikan sebagai satuan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan energi kita. Kata kalori biasanya dapat kita temukan jika kita membeli suatu produk makanan atau minuman kemasan yang memiliki keterangan tentang informasi gizi. Selanjutnya, mari kita cari tahu lebih dalam tentang pembahasan kalori, yaitu dengan mengenal zat gizi. Zat gizi merupakan ikatan kimia yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Zat gizi merupakan bagian dari kalori, yaitu dalam bentuk jumlah yang disebut makronutrisi dan mikronutrisi. Zat gizi memiliki fungsi yang sama dengan kalori, yaitu menghasilkan energi, membangun, dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Jika kita perhatikan, baik kalori maupun zat gizi memiliki fungsi yang sama. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hal ini disebabkan karena zat gizi merupakan bagian dari kalori. Sebagai contoh dari zat gizi dan kalori, mari kita perhatikan informasi gizi dari dada ayam Kentucky Fried Chicken per 100 gram. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan bagian dari zat gizi. 1 gram karbohidrat mengandung 4 kilokalori. 1 gram lemak mengandung 9 kilokalori. Protein per 1 gram mengandung 4 kilokalori. Jika kita jumlahkan, maka karbohidrat 6,8 gram, lemak 11,8 gram, dan protein 24,8 gram diakumulasikan sehingga mendapatkan jumlah kalori sebesar 229,8. Sampai sini paham ya apa yang dimaksud tentang zat gizi dan apa yang dimaksud tentang kalori. Konsumsi zat gizi yang kita peroleh dari makanan dan minuman menentukan tercapainya tingkat kesehatan kita, atau biasa disebut dengan istilah status gizi. Status gizi sendiri dapat kita definisikan sebagai kondisi atau keadaan akibat konsumsi zat gizi dan penggunaan zat gizi
pada tubuh kita. Status gizi baik dapat kita capai apabila tubuh mendapatkan zat gizi sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Dalam kondisi status gizi baik, memungkinkan kita untuk terbebas dari penyakit disebabkan karena tubuh kita mempunyai daya tahan yang kuat. Sebaliknya, apabila konsumsi zat gizi pada tubuh kita tidak seimbang dan tidak sesuai dengan kebutuhan, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi, atau biasa disebut dengan malnutrisi. Malnutrisi sendiri mencakup dua keadaan, yaitu overnutrition atau gizi lebih, dan undernutrition atau gizi kurang. Nah, kalau kita bahas tentang pola makan sehat bergizi dan seimbang, biasanya yang ada di pikiran kita adalah tentang pedoman gizi 4 sehat 5 sempurna. Kira-kira masih pada ingat nggak nih? Kemudian, apakah pedoman tersebut masih bisa digunakan di Indonesia? Mari kita cari tahu lebih dalam. Pedoman gizi 4 sehat 5 sempurna diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, yaitu Profesor Dr. Purwosudarmo pada tahun 1950-an. Pedoman gizi 4 sehat 5 sempurna dibuat dengan harapan mampu mengatasi permasalahan gizi kurang yang menyebabkan marasmus dan kwashiorkor atau gizi buruk pada anak-anak di Indonesia. Akan tetapi, setelah berjalan dalam waktu yang lama, pedoman gizi 4 sehat dan 5 sempurna sudah tidak dipakai lagi di Indonesia karena dinilai tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena pada konsep pedoman 4 sehat 5 sempurna hanya menekankan pada jenis makanan yang harus dikonsumsi tanpa memperhatikan tentang jumlah kebutuhan dari tiap-tiap jenis makanan tersebut. Selain itu, terdapat penelitian dari riset kesehatan dasar pada tahun 2010 dan 2013 yang menunjukkan bahwa kasus kegemukan di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut, maka pedoman 4 sehat 5 sempurna dinilai sudah tidak sesuai lagi. Indonesia kini resmi menggunakan pedoman gizi seimbang atau PGS untuk menyiapkan pola hidup sehat masyarakat Indonesia dalam menghadapi beban ganda masalah gizi, yaitu ketika kekurangan dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan. PGS atau pedoman gizi seimbang diharapkan dapat memperbaiki pedoman sebelumnya, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Jika 4 sehat 5 sempurna menekankan pada makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah, dan susu, maka gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, untuk mengetahui lebih dalam, mari kita cari tahu apa saja perbedaan antara pedoman gizi seimbang dengan pedoman 4 sehat 5 sempurna. Pada pedoman 4 sehat 5 sempurna, menekankan pada konsumsi berdasarkan jenis. Sedangkan pedoman gizi seimbang menekankan pada 4 prinsip, yaitu susunan makanan yang beraneka ragam dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, pola hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan. Kemudian yang kedua, pada pedoman 4 sehat 5 sempurna, susu dianggap sebagai penyempurna. Sedangkan pada pedoman gizi seimbang, susu termasuk dalam kelompok lauk pauk dan dapat digantikan dengan jenis makanan yang lain yang memiliki nilai gizi yang sama. Kemudian yang ketiga, pedoman 4 sehat 5 sempurna tidak menyertakan informasi jumlah yang harus dikonsumsi. Pada pedoman gizi seimbang, yaitu memasukkan tentang penjelasan kuantitas yang harus dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, pedoman 4 sehat 5 sempurna tidak menyertakan bahwa tubuh butuh air mineral. Sedangkan pedoman gizi seimbang menjelaskan tentang pentingnya konsumsi air minimal 2 liter atau 8 gelas per harinya. Nah, berangkat dari penjelasan tersebut, kalian sudah mengetahui ya, mengapa pedoman 4 sehat 5 sempurna sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Perlu kita ketahui juga bahwa berdasarkan konsep pedoman gizi seimbang, kebutuhan akan zat gizi disesuaikan dengan golongan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kesehatan. Kemudian, para ahli gizi membagi zat-zat gizi ke dalam 6 kelompok besar. Yang pertama ada karbohidrat. Sumbernya padi-padian, jagung, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Protein, sumbernya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada hewani
dan nabati. Untuk hewani sendiri, yaitu daging, ikan, telur, susu, keju, dan lain sebagainya. Untuk nabati, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Kemudian lemak juga dibagi menjadi dua sumber, yaitu hewani dan nabati. Untuk hewani sendiri, susu, kuning telur, mentega, dan lain sebagainya. Nabati, minyak kelapa, kacang-kacangan, alpukat, dan lain sebagainya. Kemudian vitamin. Bahan makanan yang mengandung vitamin lebih banyak kita temukan pada sayur dan buah-buahan. Selanjutnya ada mineral dan juga air. Berdasarkan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, kalian sudah mengetahui nih, apa definisi tentang zat gizi, kemudian zat-zat gizi apa saja yang terdapat pada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Selanjutnya, mari cari tahu lebih dalam apa saja fungsi dari zat gizi. Makanan yang kita konsumsi harus bergizi. Artinya, makanan tersebut mengandung beberapa bahan dasar seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Makanan tersebut harus kita konsumsi dalam jumlah yang seimbang. Kemudian, ada berbagai macam makanan yang kita konsumsi setiap harinya. Setiap makanan tersebut mengandung zat-zat makanan yang berbeda. Fungsi zat-zat makanan tersebut juga berbeda-beda. Mari kita cari tahu apakah fungsi zat-zat tersebut di dalam tubuh kita. Yang pertama, sebagai sumber tenaga. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan zat penghasil energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh untuk dapat bergerak dan beraktivitas, baik aktivitas fisik maupun aktivitas metabolisme di dalam tubuh kita. Yang kedua, sebagai zat pengatur. Seperti halnya rambu-rambu lalu lintas yang mengatur agar saat berlalu lintas menjadi lancar, maka begitu juga dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita. Proses metabolisme di dalam tubuh kita perlu pengaturan agar terjadi keseimbangan. Untuk itu, diperlukan sejumlah zat gizi untuk mengatur berlangsungnya metabolisme di dalam tubuh kita. Tubuh perlu keseimbangan. Untuk itu, proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh perlu diatur dengan baik. Zat gizi yang berfungsi untuk mengatur proses metabolisme di dalam tubuh kita, yaitu mineral, vitamin, air, dan protein. Namun, yang memiliki fungsi utama sebagai zat pengatur adalah mineral dan vitamin. Kemudian fungsi yang terakhir, sebagai zat pembangun. Seperti halnya mesin motor dan mobil, tubuh kita juga membutuhkan bahan bakar dan perawatan. Bahan bakar tersebut kita dapatkan dari makanan yang mengandung zat-zat gizi yang seimbang. Jika bahan bakar makanan itu tidak sesuai atau tidak mencukupi kebutuhan kita, seperti halnya mobil dan motor tadi, tubuh kita akan rusak dan mudah terserang penyakit. Tubuh kita membutuhkan makanan dengan zat gizi yang berfungsi sebagai pembentuk sel-sel pada jaringan tubuh manusia untuk pertumbuhan, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, dan mempertahankan fungsi organ tubuh. Nah, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa manusia mutlak membutuhkan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang kita konsumsi mengandung zat-zat berbeda yang memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap apapun yang masuk ke dalam mulut kita. Ada pepatah yang mengatakan, "You are what you eat." Kamu adalah apa yang kamu makan. Apa yang kamu makan menentukan bagaimana kualitas hidup kamu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.